mataharinya. Pakai nampan, tring langsung meledak. Wah, gila sih di situ ya adegannya. Nah, tiba-tiba di belakang mereka terbukalah sebuah pintu. Kenapa gue jadi jaipong. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Tafa. Hai. Kali ini Nyong sudah bersama Mbak Bella. Yang berarti di video kali ini kita mau review film horor terbaru. Judulnya adalah Abigail. Jadi film Abigail ini rilis tanggal 3 Mei tahun 2024, diproduseri oleh Paul Neinstein, William Shattuck, James Vanderbilt. Anjay. Diproduksi oleh Universal Pictures dan disutradarai oleh Matt Bettinelli dan Tyler Gillett. Nah, ini director yang sama dengan film Ready or Not. Kalian udah nonton belum Ready or Not? Nah, kalau belum, boleh tuh tonton karena setipe gitu. Ya, mirip-mirip vibes-nya ya. Iya, vibes-nya mirip banget sih. Jadi, film Abigail ini bercerita tentang balerina yang berusia 12 tahun yang mendadak diculik sama sekelompok penjahat. Nah, sepertinya itu adalah penculikan biasa, tapi berubah menjadi sangat mengerikan setelah para penculik menyadari bahwa Abigail bukanlah manusia biasa, melainkan seorang anak vampir yang ganas. Satu persatu, para penculik ini malah menjadi target makanannya Abigail. wow, mukbang. Oke, mukbangnya orang. Iya, orang. Nah, buat sedulur yang belum nonton, bisa di stop dulu videonya sampai sini. Kalian nonton dulu ke bioskop, baru nanti balik lagi ke sini buat diskusi bareng. Karena kita mau review alur ceritanya dan plus minusnya nih. Betul. Langsung aja yuk Mbak. Yuk, check it out. Nah, jadi film ini tuh diawali dengan adanya 5 orang penculik yang kita sebut aja Joey, Sammy, Frank, Dean, Peter, dan Reckless. Mereka ini mau menculik si Abigail, seorang penari balet cilik. Oh iya, Ribet sih. Gimana? Ya mereka nggak usah, lanjut aja udah. Ya oke. Nah, 6 orang ini mau menculik si Abigail ini, penari balet cilik. Sebenarnya mereka ini satu tim tapi nggak saling kenal, cuman diperintah sama satu atasan yang sama, yaitu Lambert. Mereka berlima lagi. Mereka mohon maaf, matematika saya jeblok. Mereka berenam ini itu pergilah ke rumah yang sangat megah. Ternyata itu adalah rumahnya si Abigail. Si 6 orang itu mereka tuh kan masuk ke dalam rumahnya si Abigail yang megah banget itu kan. Dan di situ tuh kelihatan si Abigail tuh emang sendirian gitu. Nah, akhirnya mereka berenam berhasil menculik si Abigail dengan cara dibius lehernya. Itu disuntik. Terus si Abigail dibawa lah kan ke sebuah rumah tua yang besar. Nah, di situ si 6 penculik itu ketemu sama Lambert yang mana dia yang ngasih perintah untuk nyulik si Abigail gitu. Kata Lambert, suruh jagain dulu 1 kali 24 jam sampai uangnya ini kan cair, uang tebusan lah gitu. Dan nanti kalau mereka berhasil, mereka akan dikasih 7 juta per orang, 7 juta dolar ya guys. Nah, terus habis itu mereka party-party lah ya sambil nunggu 24 jam itu berakhir. Kecuali si Joey yang dia ini dengan inisiatif untuk ngecek si Abigail secara berkala gitu, karena dia ini kan memang dari awal nggak setuju karena tahu bahwa yang diculik adalah anak kecil. Soalnya si Joey ini juga punya anak kan seumuran sama Abigail gitu. Jadi dia berusaha memastikan Abigail ini tetap aman dan nyaman di kamar kurungannya itu. Nah, di situ tuh si Abigail tuh kayak berdialog gitu kan sama si Joey. Terus dia juga ngasih tahu kalau mereka nyulik karena tebusan tuh kayak nggak berguna karena ayahnya itu nggak peduli sama Joey sebenarnya. Sama Abigail. Anaknya ganti. Anaknya gede. Jadi nggak bakalan ditebus juga gitu kata si Abigail. Nah,
si Joey ini kan ngecek keadaannya si Abigail terus kan. Pada saat itu si Joey ini melepaskan ikat matanya si Abigail gitu kan. Terus juga si tangannya tadi yang di belakang jadi di depan biar lebih nyaman. Nah, dia juga berjanji kalau dia nggak bakal nyakitin. Ya, dia janji pinky swear. Dia berjanji nggak akan ada yang nyakitin si Abigail. Nah, si Abigail bilang lah kalau percuma kalian nyulik aku karena nggak ada yang peduli juga gitu kan. Ayahnya si Abigail pun nggak bakal peduli sama dia. Terus habis itu si Joey cabut. Nah, dia ngobrol-ngobrol sampai pada suatu ketiga ada satu yang tiba-tiba ininya kelapanya copot ya itu si Dean. Dia yang jadi supir. Dia mati di dapur. Di dapur. Jadi si kelapanya tuh kan copot dari badannya kan. Yang nemuin itu si Sammy kan teriak, terus akhirnya didatangin lah sama temen-temennya kan, kenapa bisa kayak gini gitu kan. Kamu ngapain Dean gitu? Enggak, gue nggak ngapain gitu si Sammy gitu. Nah, disitulah salah satu penculik itu ada namanya Frank. Ternyata dia itu adalah seorang detektif. Dia tuh kayak familiar gitu sama ciri khas pembinihin. Oh ya, disensor ya. Frank familiar sama ciri khas pembinihin ala-ala yang terjadi sama si Dean, karena sebelumnya dia pernah mendapatkan kasus yang ciri khasnya sama gitu. Dan itu adalah ulah Valdez. Valdez ini adalah seorang pimbini yang ulung gitu kan, yang mana dia terkenal banget sangat sadis. Nah, disitulah mereka kayak nyari tahu siapa nih si Abigail gitu kan, apakah dia punya koneksi sama si Valdez dan lain-lain gitu kan. Si Frank langsung lah masuk ke dalam kamarnya Abigail. Dia ini nanya kaget dulu dia. Si Franknya kaget kan, karena ternyata ininya penutup matanya Abigail udah dicopot gitu kan, karena kan nggak boleh kelihatan mukanya gitu kan, identitas itu nggak boleh sampai ketahuan si Abigail gitu. Nah, karena si Abigailnya terlanjur ngelihat wajahnya si Frank, terus dia langsung diancem, kamu ngelihat muka aku ya, mata aku warna apa? Ini mataku, mata kiri mataku. Mana matamu? Ya gitu kan, terus diancam-ancam lah itu sambil ditanyain, ada orang yang masuk ke rumah ini nggak selain kita gitu? Nggak ada. Terus tanyain, kamu anaknya siapa? Nah, di situ si Abigail akhirnya mengaku bahwa dia anaknya Lazar. Ya udah tuh di situ kabur lah kan si Frank dari kamarnya Abigail, dan dia berniat untuk cabut dari situ. Karena dia tahu siapa Lazar, karena Lazar ini kayak urban legend gitu loh di sana, karena beberapa kasus yang atas nama Lazar itu kayak sadis banget. Bahkan dia sampai dijuluki antikristus gitu sama orang-orang yang kenal gitu dengan kasusnya. Makanya mereka nggak mau berurusan lah sama si anaknya Lazar itu. Nah, ketika mereka mau keluar dari rumah itu, ternyata semua akses jalan masuk dan keluarnya itu tertutup. Jadi mereka ini seolah-olah kayak terjebak di rumah itu. Jadi udah diteralis, terus ditutup pakai papan lagi yang tebal banget. Jadi mereka nggak bisa keluar sama sekali. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk udah ayo kita ngebinih aja si Abigail itu gitu kan. Sebelum dia minta bantuan koneksi dari bapaknya gitu kan, si Lazar. Nah, tapi ternyata pas mereka ini mau ngebinih si Abigail, di situ Abigailnya berubah lah menjadi jadi vampir dia. Udah tuh kan mereka panik ya kan, karena dia ditembak juga nggak berfungsi ya kan, nggak mempan gitu ditembak si Abigailnya. Akhirnya mereka kabur lah, terus berdiskusi, wah gimana ini caranya kita membunuh vampir gitu. Mereka mencoba membunuh si Abigail ini dengan stereotype gimana cara membunuh vampir. Pertama pakai bawang, terus pakai ini salib sama pakai kayu runcing, ditusuk jantungnya gitu kan katanya. Terus soalnya kalau mau pakai sinar matahari masih malam. Jadi kan nggak mungkin, masih jam 3 pagi kalau nggak salah. Gitu. Akhirnya udah tuh mereka ngambil resource yang mereka butuhkan untuk membunuh vampir. Nah, terus
Tapi si Joey-nya nggak ikut-ikutan kan? Iya, karena memang dia nggak mau untuk menyakiti anak kecil. Iya, gitu. akhirnya yang Kita lupa. Oh iya. Sebelum ada kejadian itu tuh, sebelum mereka dikasih tahu kalau si ini vampir, ada yang mereka tuduh-tuduhan dulu, Valdes siapa? Awalnya yang dituduh kan si Frank, iya. gitu kan. Terus mereka berusaha untuk mencari orang lain gitu yang ada siapapun penyusup penyusup kormah itu. Iya, nah pas lagi nyari penyusup yang bernama Valdes itu, ternyata si Reckless-nya Metong. Padahal di situ ada bumbu-bumbu romance ya antara Reckless Reckless sama Joey. Terus sebenarnya bumbu-bumbu romansnya juga nggak cuma antara si Reckless sama Joey, tapi si Semi sama Dean. Kan Dean ini suka sama si Semi, tapi Seminya suka sama Peter. Peternya juga kan? Iya, Peternya juga suka sama Semi. Tapi si Franknya nggak sama siapa-siapa. Franknya dia ini banget lah. Iya, dia anti romantis banget ya. Gitu. Lanjut. Sampai mana tadi? Balik lagi ke perburuan Abigail. Iya, perburuan Abigail. Mereka udah dapetin bukan bambu sih, kayu runcing, terus bawang, terus juga salib yang ada di liontinnya si Peter. Di situ ketika mereka ngeliat ada si Abigailnya lagi dansa ya. Dansa sama Dean yang udah nggak ada kelapanya. Buntung. Gitu. Tadinya mereka mau bini. Nah, si Abigail malah menyakiti, tapi nggak ngebunuh, malah cuma kayak ditonjok-tonjok gitu doang. Terus juga salib yang ada di liontinnya si Peter cuma di itu-ituin doang. Tuncelep-tuncelepin berkali-kali. Iya, gila sih. Gitu. Kalau Frank dia kakinya ditusukin pakai senjatanya dia yang si kayu runcing itu. Nah, di situ mereka balik lagi lah kan ke tempatnya si Joey karena Joey nggak ikut-ikutan. Kata si Frank ini, lu jangan bilang apa gue bilang. Lu jangan bilang kan gue kata gitu. Nah terus di situ Joey-nya bilang kan bahwa satu-satunya yang ampuh untuk melumpuhkan si Abigail ini adalah suntikan bius. Karena yang pertama kan works kan buat melumpuhkan si Abigail. Nah akhirnya mereka sepakat lah buat mencari Abigail di situ. Tapi ternyata mereka tersudut dalam posisi tersudut karena di situ mereka semua itu di tempat yang sama Abigail di bawah tangga ya. Terus si Semi digigit tangannya, terus wah itu parah banget lah. Chaos lah di situ ya, deg-degan banget. Sampai akhirnya pas sama si Peter itu dijagal kan sih. Iya, karena Peter tuh paling gede badannya guys. Terus akhirnya jadi deh dibius. Nah si Abigail ini bangun-bangun udah di dalam lift teralis besi gitu kan ya Mbak. Di situ terjadilah dialog ya. Si Abigail ini menjelaskan satu persatu latar belakang dan nama dari si penculik-penculik itu. Ternyata si Abigail itu tahu semuanya dan memang dia yang sudah merencanakan semua ini. Iya, jadi si Abigail ini membuat rencana untuk menculik dirinya sendiri gitu. Karena mau menjebak ke 6 orang ini. Si 6 orang ini kenapa dijebak sama Abigail? Karena karena 6 orang ini tuh pernah punya masalah sama keluarganya ataupun bisnisnya Abigail. Iya, gitu. Makanya bapaknya. Iya, bisnis bapaknya Abigail gitu. Nah, di situ si Abigail berusaha memanipulasi mereka kayak kalau kalian kalau salah satu dari kalian buka kurungan aku bakalan keluarin 2 orang dari kalian. Iya. Gitu. Nah, kenapa si Abigail itu berusaha untuk membunuh mereka? Selain karena memang dia kepingin istilahnya memberantas orang-orang yang bermasalah sama bisnis bapaknya, adalah karena dia kepingin dapat perhatian bapaknya. Gitu. Terus juga kenapa nggak langsung dibunuh ya, karena dia ini emang suka bermain-main dengan makanannya gitu katanya. Tidak kan dimanipulasi, nggak ada yang mempan sampai ketika Frank ini sendirian jaga, masih dibujuk-bujuk tuh, ayo kalau kamu ngeluarin aku nanti aku bakalan ngasih tahu jalan keluar dari rumah ini gitu kan. Tapi tetap aja kan saling ngeprank gitu ya. Saling ngeprank. Terus awalnya si Frank tuh bilang ngeprank. Takdirnya tuh emang di prank. Si Frank ini dia bilang kan, kamu dulu kasih tahu nanti baru aku bukain. Soalnya
aku tahu kamu licik gitu kan, vampir gitu. Terus akhirnya dikasih tahu lah kan, di perpustakaan di sebelah kanan ada ini, nanti kamu akan menemukan Where the Nun gitu lah gitu. Terus kata si Frank, dia bilang aku nggak akan mudah tertipu oleh kamu gitu kan. Terus si Abigailnya malah ketawa karena sebenarnya dia bisa buka dia kekuatannya tuh kuat banget ya. Kuat banget, bahkan dia bisa sampai terbang juga. Iya, terbang. Gitu. Terus karena nyerang si Frank nyerang si Frank, si Joey datang, dia langsung menghancurkan tembok kayu ya Mbak di situ. Oh iya, tembok kayu. Akhirnya ada sinar matahari tuh, terus tangannya Abigail kena sinar matahari meledak, langsung buntung tangannya. Jadi mereka langsung pada kabur ke perpustakaan. Ke lingkaran cahaya matahari yang keluar dari yang masuk dari ventilasi perpustakaan. Nah, si Semi yang udah kegigit, dia kan ragu ya, ini gue bakal jadi vampir ya sih gitu. Dia mencoba dengan sangat ragu-ragu dan hati-hati dan ketakutan. Kita juga deg-degan apakah dia bakal mati gitu kan. Ya, pokoknya tangannya masuk ke matahari, ke sinar matahari, ternyata enggak apa. Udah tuh disitu ada dialog lah ya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar lagi untuk mencari ruang kendali mesin biar bisa diretas sama Semi ya kan. Gitu, ternyata dia baru kepikiran kenapa dia nggak retas si listriknya aja biar bisa buka seluruh akses rumah. Nah, tapi ternyata pas mereka pencarnya kan timnya jadi dua, Semi sama Peter, Joey sama Frank ya kan. Nah, pas lagi nyari nih si Peter sama Semi, ternyata di situ Semi dikendalikan sama Abigail. Baru si Semi tuh bereaksi menjadi vampir. Kayak boneka gitu ya, dikendaliin. Terus membunuh Peter deh di situ. Dan ketika Joey sama Frank datang gitu kan, udah ketahuan lah di situ ternyata Semi berubah jadi vampir juga kan. Terus mereka lari ke perpustakaan lagi. Nah, di situ sama si Joey dipantulin tuh. Pakai nampan, tring langsung meledak. Wah, gila sih di situ ya adegannya. Nah, tiba-tiba di belakang mereka terbukalah sebuah pintu. Kompak tuh. Terus mereka nengok ke belakang, mereka menelusuri, ternyata itu adalah control room. Iya. Dan di sana ada Lambert yang udah berubah jadi vampir. Iya. Ternyata Lambert itu disuruh sama si Abigail buat menjebak mereka berenam. Iya, udah kan jadi anak buahnya Abigail ya. Iya, dan dia tuh dijadiin vampir gara-gara bapaknya diancam sama bapaknya. Dan sebenarnya Lambert itu mau minta bantuan Frank buat membunuh si Abigail dan juga bapaknya di situ. Situ si Frank terus langsung diubah jadi vampir gitu kan. Tapi vampir beneran, bukan vampir boneka gitu. Iya, bukan vampir boneka tapi vampir beneran dengan cara digigit lehernya. Habis itu si ini ngegigit tangannya sendiri, si kasih darah Lambert, terus dikasih darahnya ke si Frank. Terus di situ jadi vampir dan membunuh Lambert meledak. Terus dia juga berusaha membunuh Abigail kan, disedot darahnya gitu kan. Terus dia ini deh ngejar dan menyerang si Joey. Tapi di situ ternyata Joey diselamatkan sama Abigail gitu. Abigailnya belum jadi mati karena darahnya belum kering katanya. Belum kering. Cara untuk membunuh si Abigail tuh dengan cara menghisap darahnya sampai habis, sampai kering gitu. Terus si Abigail tuh bilang ke si Joey, dia bilang, bantu aku untuk membunuhnya gitu kan. Dia terlalu kuat untuk aku bunuh sendiri gitu kan. Terus akhirnya mereka berdua bekerja sama, akhirnya meledaklah tubuhnya si Frank dengan cara ditusuk jantungnya. Nah, ketika Joey-nya mau pergi dari rumah itu gitu kan, karena kan memang diselamatin sama Abigail kan. Ternyata ada bapaknya Abigail datang. Iya. Dia tergiur nih sama darahnya Joey ya kan. Tapi itu gagah banget sih. Tinggi banget kan. Cakep banget bapaknya. Bener-bener kayak vampir gitu kan. Vampir banget. Dia datang terus dia mengintimidasi si Joey. Tadinya dia mau makan Joey, tapi karena anaknya si Abigail ini ngasih tahu kalau dia yang nolong Joey lah yang nolong Abigail gitu. Di situ gak jadi, akhirnya dipersilahkan untuk pulang. Si Joey-nya balik lagi ke mobil terus makan permen ya. Abis di situ. Selesai. Nah, jadi begitu alur ceritanya. Kalau untuk Babella nih,
kelebihan dari film ini tuh gimana? Kelebihannya sebenarnya setnya bagus ya. Ya. Niat banget, terus rumahnya baik yang rumah tua itu sama rumahnya si Abigail tuh sama-sama bagus. Iya. Nah, terus di itu tuh estetik gitu karena seninya balet banget kan, dia nari-nari, dia juga lentur. Pokoknya bagus banget deh si Abigailnya ini nari-nari baletnya. Kayak penari balet beneran. Kayaknya memang penari balet beneran kali ya. Terus mungkin karena ini vibes-nya kayak Ready or Not, kita jadi kayak balik lagi gitu loh kayak ini kayak Ready or Not. Aku nggak tahu ini bisa jadi kelebihan atau kekurangan ya. Tapi kalau menurut aku karena yang film sebelumnya bagus. Jadinya jadi kelebihan juga gitu karena ini identik gitu kayak sebuah ciri khas yang memorable lah buat kita tonton lagi gitu. Kalau Nafa gimana? Kalau aku gore-nya lumayan sih. Untuk efeknya lumayan bikin mengerikan gitu kan. Terus juga aku suka si makeup efeknya Abigail. Pokoknya dan vampir-vampirnya terutama giginya. Itu tuh beneran kayak gigi asli yang diruncingin gitu. Itu bikin ngeri aja sih, bikin merinding. Sama ini ya, giginya nggak stereotip vampir kan cuma di sini. Iya, lebih kalau kataku itu giginya lebih kayak siren, tau nggak? Oh iya, tahu kan? Lebih kayak siren dibanding vampir gitu. Terus juga mengubah citra vampir yang kita melekat banget kan. Pasti kalau vampir tuh vampir sama Dracula sama ya sih? Beda ya? Dracula yang gini gak sih? Dracula yang vampir yang gini ya? Vampir yang gini yang ditempelin di Cina itu vampir. Kayaknya sih gitu. Kalau Twilight vampir. Dracula yang jadi kelelawar bukan? Kayaknya, tapi itu vampir juga nggak tahu nih guys. Guys, kalau kalian tahu perbedaannya vampir sama Dracula, komen di bawah ya guys. Karena kita nggak tahu keder. Ya pokoknya gitu ya. Keren itu giginya ya kan. Giginya gitu. Enggak, jangan susah sikat giginya. Terus apalagi ya? Ya itu sih karena memang setnya bagus, terus dari Abigailnya dia dari gerak-geriknya, padahal kan dia aktor cilik gitu ya, tapi untuk memerankan sosok monster vampir yang dia ini notabene-nya udah tua sebenarnya kan, udah berabad-abad, itu keren sih dari ekspresinya, dari cara dia berdialog kayak gitu, itu keren. Iya, ekspresi dari dia innocent anak kecil yang kayak lugu, yang ketakutan langsung jadi ke anak vampir yang jahat, itu dapat banget tahu. Keren sih. Kalau adegan favoritnya Mbak Bella? Adegan favorit aku tuh pas Sammy jadi bonekanya. Oh iya. Di situ kan si Abigailnya nari balet, terus si ini juga ikutan nari balet kan. Pokoknya apa yang diucapkan, apa yang digerakkan sama si Abigail itu tuh dilakuin juga sama si Sammy. Dan ketika mereka nari balet, terus lagunya juga bukan Black Swan. Bukan, beda. Black Swan itu ketika Black Swan itu ketika si Sammy-nya ini mau dikendaliin sama si ini. Terus setelah dikendaliin itu berubah lagunya kayak lebih ngebeat gitu loh. Makanya selang-seling gitu ya adegannya. Iya, adegannya selang-seling si Abigail, si Sammy, dan itu estetik. Kalau aku adegan favorit di opening scene itu juga udah ngerasa sensasinya itu kagum, merinding gitu kan. Meskipun itu sebenarnya dia lagi latihan balet gitu, tapi pas disorot dari belakang terus kelihatan stadionnya itu keren sih. Sama adegan pas Sammy ini nyemplung di kolam mayat. Oh iya. Wah, itu jijik banget kebawa gitu lah. Iya sih, tapi itu malah aku ini karena kayak kurang berguna si kolam renang sih. Enggak di ini lagi ya itu ya. Terus sama setiap vampirnya meledak. Itu rasa jijiknya nempel-nempel gini, terus daging-dagingnya itu. Tapi yang meledak-meledak itu sebenarnya ada juga kan di Ready or Not. Iya. Tapi aku malah lebih suka yang di sini. Di Abigail tuh kayak pas aja meledaknya daripada yang Ready or Not tuh kayak itu malah kalau kalian belum nonton deh Ready or Not. Iya. Tapi endingnya itu aku kurang suka karena meledak-meledaknya malah jadi absurd gitu kan. Nah, tapi di Abigail ini si meledaknya sama, cuma malah jadi oke aja, nggak bagus banget sih, cuma lebih kalau buat aku lebih ke
cocok aja. Timingnya pas gitu ya. Kalau kekurangan film ini? Kekurangan film ini adalah durasinya terlalu panjang. Ya. Ya, terlalu panjang. Terus juga reason atas si film ini tuh kayak lebih dijelasin aja dengan omongannya si Abigail gitu. Aku lebih suka yang mereka itu diceritakan dengan adegan gitu. Dibandingkan dengan dialog. Oh ya, mudah. Di situ kan panjang banget tuh kan, ternyata banyak layer di situ. Kenapa mereka berenam, kenapa Abigail iniin mereka, gitu-gitu deh. Itu terlalu banyak layer. Ya, sebenarnya itu adegan-adegannya bisa dipress lagi ya, dipersingkat lagi. Kalau aku ini sih, waktu ada banyak part yang yaitu karena partnya yang harusnya bisa dipress lagi tapi itu diperpanjang jadi kadang ngantuk juga. Iya. Terus pas ini sih terutama pas mereka lagi pesta itu sebenarnya kayak bisa dipersingkat lagi gitu loh. Banyak dialog ya. Iya. Kayaknya gini sih, kayak berulang aja. Kan mereka itu kan udah dibacain nih satu-satu sama si Joey. Mereka tuh masing-masing tuh sebagai apa, maksudnya backgroundnya atau apa. Terus dijelasin lagi sama si Abigail secara detail lagi. Jadi kayak double informasi meskipun yang informasi kedua lebih detail aja gitu. Terus sama mungkin aku ini kekurangannya lagi, aku kira Abigail ini kekuatannya nggak jelas. Maksudnya tingkat powerfulnya, apakah dia powerful banget, apakah dia biasa aja gitu. Karena ada kalanya dia itu bisa dobrak pintu, apalah gitu kan, bahkan sampai terbang. Tapi ada kalanya dia kayak cuma menyakiti aja. Tapi akhirnya itu terjawab juga sih kenapa dia begitu, karena dia emang pengen main-main sama korbannya aja gitu, makanannya gitu. Tapi kan proses dari situ ke penjelasan itu cukup lama, jadinya kayak ini sebenarnya si Abigail tuh sekuat apa sih? Masih bertanya-tanya kitanya gitu. Skor? Oh ya, skor. Kalau aku 65 deh. 65 dari 10. Aku 6/10. Oke deh, begitu aja review film Abigail dari kita. Buat sedulur yang sudah menonton, coba tulis di kolom komentar review filmnya menurut kalian kayak gimana. Sama ini, jangan lupa tadi itu vampir sama Dracula ya. Coba komen di bawah, oke? Oke deh, segitu aja. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update sama review film selanjutnya. Kalian juga bisa dukung kita melalui Saveria dengan link ada di description box. Itu aja ya. Terima kasih Mbak Bella. Terima kasih sedulur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.